Assalamualaikum teman-teman Sobat Petualang. Kali ini kita berada di Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, tepatnya di Dusun Tambar. Di depan kita ini adalah sumber mata air atau bisa dibilang sendang, di mana di musim kemarau ini sendang Tambar ini masih jernih dan juga biasanya dipakai untuk orang-orang. Jadi di sini adalah salah satu wisata alam yang ada di Kecamatan Winong, dan teman-teman bisa melihatnya sendiri betapa jernihnya di depan sini, dan kita akan mengambil beberapa air dan juga menikmati suasana di sekitar, dan akan kita tunjukkan beberapa apa yang kita ketahui di sini. Sumber air Tambar ini keluar dari akar yang ada di depan kita, dari pepohonan dan pembentangan atau membentang sungai di kawasan Pegunungan Kendeng yang bagian timur selatan, dan tepatnya di arah desa Pegunungan. Di sini itu teman-teman bisa melihatnya sendiri. Jadi airnya tuh keluar dari akar yang benar-benar jernih, dan nantinya akan kita tunjukkan pula tepat ke arah menuju ke selatan nanti ada sumber lagi yang tepatnya di dalam batu atau di bawah batu. Dan area sekitar ini itu terdapat beberapa pohon atau tanaman yang jarang kita jumpai sebelumnya. Dan di musim kemarau jadi airnya pun juga tidak terlalu deras atau banyak, namun sumber mata airnya masih tetap bisa dirasakan. Dan di sini kita menemukan kayu sendang yang sebelah kanan yang kecil itu, di mana kita celupkan ke dalam air, sama-sama kayu, yang satunya adalah tenggelam, jadi potongan kayu yang ada di sendang ini, dan yang satunya lagi itu kayu yang cukup lumayan berat. Jadi teman-teman di tempat-tempat seperti ini yang terbilang cukup keramat, itu terdapat mungkin sesuatu yang unik bagi kita. Jadi yang satu itu tenggelam, kita cemplungkan ke dalam air, yang satunya lagi itu mengapung. Jadi ini adalah salah satu mungkin temuan kita yang cukup unik, karena kita temukan di sebelah atau di area sekitar sendang. Jadi kurang tahu ini kayu seperti apa, ataukah ini terbilang atau bisa dibilang galehnya atau hatinya atau yang lain, jadi kita masih belum tahu secara pasti. Namun tentunya di sini waktu kita celupkan ke dalam air itu langsung tenggelam, dan beda dengan kayu yang satunya tadi. Jadi kalau teman-teman lebih tahu jenis kayu apa ini, mungkin bisa berbagi dengan kita di kolom komentar. Dan tentunya ini adalah merupakan hal temuan yang cukup unik bagi kita dan teman-teman. Dan di sini kita akan menaiki di atas bebatuan aliran sungai, yang dimana terdapat ada beberapa pohon yang cukup langka bagi kita. Dan di sini kita akan tunjukkan kepada teman-teman, jadi buahnya itu berwarna kuning keemasan. Namun menurut teman kita, buah ini tidak bisa dimakan. Jadi buah ini hanya untuk makanan para hewan, atau entah itu kelawar atau sejenis yang lainnya. Dan kalau kita buka itu warnanya atau dari tercium aromanya itu sedikit mempunyai kemasaman. Jadi tingkat kemasamannya itu lumayan cukup, dan juga terdapat biji di dalamnya. Jadi untuk jenis namanya sendiri buah ini pun kita belum tahu, karena jarang juga kita mendapati atau kita temukan waktu kita berpetualang. Jadi biasanya kita temukan itu ada beberapa di pegunungan, dan ada beberapa juga yang tingkat ketinggiannya itu lumayan. Jadi teman-teman kalau lebih tahu tentang pohon atau jenis tanaman ini, bisa berbagi dengan kita pula. Dan di sebelah kirinya itu nanti terdapat ada pohon yang buahnya itu menempel dengan batang kayu dan berwarna hijau. Jadi lumayan cukup besar-besar pula, seperti mirip buah plum atau apel yang kecil-kecil. Jadi di sini itu banyak juga pohon atau tanaman yang sekiranya juga lumayan cukup langka. Dan sepanjang atau batang yang menjalar ke atas itu terdapat
buahnya. Jadi bisa kita lihat di sini. Setelahnya kita naik ke atas lagi dan di sini kita menemukan sumber lagi yang dimana tepatnya itu di bebatuan, di bawahnya itu terdapat sumber yang sangat deras. Jadi di sini teman-teman itu masih di area kawasan Pegunungan Kendeng yang bagian selatan dan masih di Kecamatan Winong. Di sini teman-teman kita perlihatkan, jadi sumber mata airnya itu keluar dari batu yang dari bawah dan benar-benar jernih ini. Dan bisa kita simpulkan pula kalau di sini itu sumber mata air pegunungan itu sangat deras meskipun di musim kemarau. Jadi wisata alam yang di sini itu banyak sekali dan tentunya pula jika ingin melepas lelah atau ingin mencari suasana yang berbeda, jadi teman-teman bisa berkunjung atau mengunjungi di sumber mata air Sendang Tambar dan juga tepat di atasnya lagi terdapat sumber mata air yang ada di dalam batu dan kita perlihatkan lebih dekat lagi sumber mata airnya. Jadi di sini itu ada, menurut kita ada dua sumber, yang satu adalah Sendang Sumber Tambar dan sebelah masuk ke atas kita naik itu di sini terdapat sumber mata air yang dari dalam batu. Dan setelah ini kita akan menuju ke tempat berikutnya yang dimana masih area kawasan di Desa Nggodo, Kecamatan Winong. Di depan kita ini atau sebelah kanannya ada gua yang dimana di sini kalau menurut kita juga dan teman-teman adalah tempat persembunyian atau tempat untuk mengatur strategi para prajurit. Karena apa? Di sini itu terdapat jejak peninggalan yakni Kadipaten Paranggaruda. Dan di sini kita harus naik ke atas dan ada tangga dari bawah yang sudah rapi menuju ke atas. Jadi di sini teman-teman kalau di musim panas seyogyanya membawa bekal entah itu air minum atau yang lainnya karena cuacanya juga cukup lumayan ekstra panas atau lumayan ekstrim saat-saat ini, tepatnya di Pegunungan Kendeng yang bagian selatan ini. Dan kita tunjukkan suasananya di waktu siang hari, tepat kurang lebih sekitar jam 1:30 atau jam 2 kita kesini. Terlihat sudah semakin dekat dengan mulut gua, jadi kita akan memasuki mulut gua ini. Ada pula yang menyebutkan gua ini adalah Gua Saranglawa, jadi umum dan wajar saja karena kebanyakan gua adalah menjadi tempat sarang lawa atau hewan yang lainnya. Jadi di sini kita akan menuju ke dalam dan dari teman-teman kita atau informasi yang kita dapatkan karena di sini terdapat jejak peninggalan Kadipaten Paranggaruda, dimungkinkan bahwa di sini adalah tempat mengatur strategi atau tempat untuk persembunyian atau digunakan yang lainnya. Jadi kita akan masuk ke dalam. Di sini itu uniknya guanya di atas pegunungan. Jadi kita harus masuk terlebih dahulu dan terdapat ada beberapa lubang-lubang yang kecil-kecil. Dan sebelah depannya lagi itu terlihat lebih gelap. Jadi kita cukup sampai di tengahnya saja karena banyaknya kelelawar yang ada di sini. Jadi kita tidak ingin mengambil resiko yang lebih cukup panjang lagi. Jadi kita perlihatkan teman-teman dan sobat petualang di area gua dan di sana itu terdapat ada jalan lagi menuju lebih dalam lagi, namun suasananya atau areanya itu lumayan cukup gelap. Jadi ketika ke sini teman-teman diharapkan untuk membawa senter atau alat penerangan yang lainnya. Apabila teman-teman lebih tahu tentang cerita gua yang ada di sini, tepatnya di Kecamatan Winong, di Desa Nggodo, jadi bisa berbagi dengan kita karena kalau menurut dari jejak peninggalan yang kita lihat atau pernah kita kunjungi, jadi di sini itu di area Nggodo terdapat ada jejak peninggalan Kadipaten Paranggaruda yang pada dahulunya yang dimana menjadi saksi atau menjadi bukti dahulunya adalah kadipaten terbagi menjadi 3 kalau tidak salah, yakni Kadipaten Paranggaruda, Kadipaten Carangsoko dan Mojosemi yang ada di Tragel. Dan di sini mungkin pula kita perkirakan bahwa
Goa di sini itu menjadi tempat untuk mengatur strategi atau tempat bertapa atau yang lainnya. Jadi apabila teman-teman lebih tahu bisa berbagi dengan kita di kolom komentar. Dan dari kita mungkin cukup sekian dulu apa yang dapat kita sampaikan sambil beristirahat sejenak di atas. Apabila ada penyampaian yang salah atau keliru, kami mohon maaf. Terima kasih sudah mengikuti petualangan kami dan tunggu petualangan kami di tempat-tempat yang menarik lainnya. Jadi tetap ikuti kami terus dan akan kita tunjukkan petualangan kita di tempat-tempat yang lebih seru lagi. Terima kasih dan semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Oh, kayak aku pesanggeran dewe berarti.